Greetings good people, Argen Muhammad Adli di sini. Kali ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk berbincang sekaligus berdiskusi mengenai suatu topik yang agaknya takkan pernah lekang oleh waktu, yaitu kekerasan seksual. Menurut Rika Rosvianti dari Komoditas Perempuan, kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Indikator kekerasan seksual tersebut saat adanya paksaan dari salah satu pihak, aktivitas seksual, dan memberikan kepuasan seksual pada satu pihak. Sebenarnya semua hal mengenai tindakan immoral ini dapat dianalisis kembali rekam jejaknya melalui observasi terhadap kebutuhan primer manusia sejak peradaban awal mulai berkembang, bahkan jauh sebelum itu. Berdasarkan salah satu pemaparan terkenal mengenai kebutuhan dasar manusia, yaitu Maslow's Hierarchy of Needs, menyatakan bahwa seks berada di urutan paling bawah dalam konsep piramida kebutuhan manusia ini. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa seks berdampingan dengan unsur kebutuhan fisik lainnya seperti pendapatan, kesehatan, tempat tinggal, makanan, dan tidur menjadi penopang dan penentu kesempurnaan pemenuhan kebutuhan lain di atasnya. Paradigma tersebut membuat saya berpikir, apa jadinya bila pemenuhan salah satu unsur dalam kebutuhan fisik ini mengalami kendala, terutama seks itu sendiri. Karena seperti yang kita sadari, unsur tersebut terasa sangat tabu untuk dibahas. Bahkan cukup aneh juga apabila kita menjadikannya sebagai bahan perbincangan dengan khalayak umum. Jawabannya ada dalam pernyataan dari Mark Manson, seorang penulis berorientasi psikologis asal Amerika Serikat. Beliau berpendapat bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan dan menjadi orang yang stabil, manusia harus secara konsisten memenuhi setiap unsur dalam kebutuhan fisiknya. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi, pikiran manusia akan mulai merasionalisasi segala cara agar kebutuhannya tersebut terpenuhi, bahkan bila harus mengorbankan apapun yang ia punya. Let that sink in for a moment. Sekarang, Anda bisa amati sebuah poster yang telah saya buat. Di sana tertera, "Wise man's heart is driven by compassion and honesty, while the fool one's is driven by lust and stupidity." Menyikapi adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan fisik, terutama kebutuhan seksual yang mau tak mau harus dipenuhi, pria bijak akan dengan senang hati mencari cara atau aktivitas lain untuk memenuhi kekosongan tersebut. Bisa dengan bermusik, berolahraga, bermain game online, atau bahkan hingga bertapak ke puncak gunung demi mencapai ketenangan sempurna. Dan yang paling diperhatikan adalah pria bijak selalu memegang teguh prinsipnya bahwa kebutuhan seksual hanya akan dan boleh dipenuhi saat waktunya telah tiba, yaitu ketika terikat dalam ikatan suci dengan orang yang ia cintai dan kasihi. Lain halnya dengan yang satu lagi, pria dungu dan primitif akan menjadi representasi dari pernyataan Mark Manson tadi, memenuhi kebutuhannya dengan melecehkan lawan jenis, merendahkan mereka, hingga bahkan melukai mereka hanya demi memenuhi kepuasan yang fana. Pesan yang saya ingin utarakan saat ini adalah bahwa sekarang bukan masanya lagi untuk terus mengeluh dan mencari pihak untuk disalahkan. Yang harus dilakukan mestinya self-realization bahwa semua ini pada hakikatnya didorong oleh paradigma yang selama ini kita pegang teguh. Untuk itu, diperlukan pola pikir yang sehat demi menyikapi the inevitable one, yaitu kenyataan bahwa seks sebagai kebutuhan dasar manusia. Just remember one thing, you can do whatever the heck you desire, but not in expense of anybody else's right to be treated like a decent human being. Nah, hal ini menghantarkan kita ke pertanyaan sebenarnya, yaitu, are you the wise one or the fool one? The choice is yours. Saya Argen Muhammad Adli. Thanks for watching and have a good day.